Ya, gimana? Hai, berikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah ta'ala Qur'anul Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa tanzur nafsum ma qaddamat lighad wa taqullaha innallaha khabirun bima ta'malun. Sadaqallahu azim. Allahu ta'ala aidan. Bismillahirrahmanirrahim. Jami'an fa imma ya'tiyannakum man minni huda faman tabi'a hidayah fala khawfun alaihim wala hum yahzanun. Allahu syukur alhamdulillah kita berkata kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pagi hari ini kita diberikan nikmat iman yang Islam hingga kita tetap istiqamah mengikuti kajian pagi hari ini dengan berdasarkan iman dan takwa yang ada di dalam diri kita. Dan kepada Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dari kami memberikan salawat dan salam lagi dengan perjuangannya dan pengorbanannya baik dari ilmu maupun jasmani dan rohaninya, dan dia tidak memperlihatkan kecuali hanya untuk tegaknya dinullah di dirinya dan di diri manusia. Seperti itu. Untuk itu mari kita ikuti ajarannya agar kita tidak tersesat. Ya taraktufikum amdaini permintaan satu telah tadilu abah. Dan teguhlah kamu kepada dua pusaka yang dilakukan oleh Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu, yaitu kitabullah dan sunnah Rasul. Mudah-mudahan kamu tidak akan tersesat selama-lamanya. Nah, itu selanjutnya kalau dulu. Ya. Kami berfirman, turunlah kamu semuanya dari surga itu, kemudian tunjukku padamu, maka para siapa yang mengikuti petunjukku ada, maka barang siapa yang mengikuti petunjukku nanti ada kekhawatiran. Tidak ada kekhawatiran. Tidak ada kekhawatiran atas mereka dan tidak pula mereka bersedih hati. Berkata kami, berangkatlah kamu sekaliannya jika datang petunjuk saya kepada barang siapa yang mengikuti petunjuk saya itu, niscaya ia tiada takut dan tiada Tidak berguna. berguna. Ya. Dari ayat suci itu kita memperoleh peringatan dan pelajaran bahwa satu-satunya Cara cara
guna membina dan menegakkan kebenaran dan keadilan kemanusiaan, persatuan dan persaudaraan antara manusia sesama manusia supaya tertentu. ber- Ya, supaya tidak ada apa supaya supaya tidak ada pertentangan. tidak ada pertentangan, permusuhan, perkelahian, penumpahan darah, peperangan, serta mencari jalan keluar dari aneka ancaman kesehatan, kesengsaraan, kegelapan, Yang ada serta patuh mengikuti petunjuk Tuhan. kami berfirman. Nah, berarti kami itu adalah malaikat Allah dan malaikat. Turunlah kamu semuanya dari surga. Kemudian petunjukku kepadamu. Maka barang siapa yang mengikuti petunjukku, tidak ada kekhawatiran atas mereka dan tidak pula bersedih hati. Jadi yang disuruh turun semua dari surga itu adalah yang ada dalam surga itu adalah hanya iblis yang menggoda Adam dan si Adam dan si Hawa itu semuanya termasuklah orang-orang yang dijauhkan turun dari surga. Nah, kemudian ikuti petunjuk. Nah, kalau supaya dengan khawatir kamu keluar dari surga ini nanti ada petunjuk. Ikuti perbulan sinar tadi. Maksudnya barang berkata, yang berkata itu adalah Allah, malaikat. Berangkatlah kamu sekaliannya jika datang petunjuk saya pada barang siapa yang mengikuti petunjuk saya itu niscaya tiada dan tiada yang tiada berguna dari ayat-ayat suci Al-Quran itu dan memperolehkan peringatan dan pelajaran bahwa satu-satunya guna untuk membina, menegakkan kebenaran dan keadilan kemanusiaan. Nah, persatuan, persaudaraan antara sesama manusia supaya tak ada pertentangan, permusuhan, perkelahian, permusuhan, pertumpahan darah, dan peperangan. Nah, untuk mencari jalan keluar dari aneka macam ancaman kesesatan, kesengsaraan, kelaparan, dan serta patuh dan taatilah petunjuk Allah. Jadi yang keluar dari surga itu adalah Adam dan Hawa tadi, tapi dibarengi dengan petunjuk supaya tidak akan terjadi perkembangan dalam mereka. Lanjut. Manusia tidak berpikir akan bisa baik untuk kehidupannya dan masyarakatnya bila meninggalkan petunjuk Tuhan Allah. Membelakangkan apalagi membekukan petunjuk Tuhan Allah itu berarti membuka pintu seluas-luasnya untuk kekacauan dunia dan untuk merubah watak manusia menjadi kejam. Petunjuk Tuhan Allah adalah yang sebenarnya. Petunjuk manusia yang tidak percaya, yang tidak menghiraukan, melalaikan,
yang membekukan, yang melanggar, yang membohongi, dan yang memperolok-olok petunjuk Tuhan Allah adalah sebenarnya menjerumuskan dirinya ke dalam kesesatan yang nyata. Tiap-tiap sesat seperti itu niscaya misalnya membawa kesengsaraan baik kesengsaraan lahir maupun batin. Manusia manusia tidak mungkin manusia tidak mungkin akan bisa baik mengatur kehidupannya dan masyarakatnya bila meninggalkan petunjuk Tuhan Allah. Nah, jadi untuk menjadi orang baik itu tidak boleh meninggalkan petunjuk Allah. Di mana ada petunjuk Allah itu ada di dalam Al-Quran. Tidak mau membaca, tidak mau mempelajari, tidak bisa akan mengatur kehidupannya. Walaupun harta berlimpah, punya kekuasaan, punya kekuatan yang dahsyat di dunia ini, tidak akan bisa baik kalau dia meninggalkan Al-Quran dan Sunnah itu. Jadi masyarakat itu akan bisa baik apabila dia mengikuti aturan-aturan Allah di dalam Al-Quran. Karena yang punya bumi, langit, dan seisinya itu ada Allah yang punya. Nah, kalau ditinggalkan petunjuk-petunjuk Allah itu, ya tidak akan mungkin bisa baik. Nah, ini peringatan. Jadi membelakangkan membelakangkan apalagi membekukan petunjuk Tuhan Allah itu membelakangkan artinya tidak mau tahu terhadap Allah petunjuk Allah itu atau tidak mau tahu dengan Al-Quran, ya kan? Berarti membuka pintu seluas-luasnya untuk kekacauan dunia dan untuk memperoleh watak manusia menjadi kejam. Ini kalau kita mengabaikan petunjuk-petunjuk Allah itu akan terjadi kekacauan, manusia tidak akan menjadi kejam. Petunjuk Tuhan Allah itu adalah petunjuk Tuhan Allah adalah yang sebenarnya petunjuk manusia yang tidak percaya, yang tidak menghiraukan atau melalaikan, yang membekukan, yang melanggar, yang membohongi, dan yang memperolok-olokkan petunjuk Tuhan Allah itu adalah sebenarnya menjerumuskan dirinya ke dalam kesesatan yang nyata. Nah, jadi manusia yang mengabaikan Al-Quran, tidak mau menghiraukan, tidak mau mempelajari, melalaikan itu artinya tidak mau dengarlah, tar aja lah kalau ngaji itu nanti saja, kan masih panjang waktunya, yang penting yang ini dulu. Nah ini atau membohongi, mungkin barangkali ya itu semuanya kita dengarkan aja itu bohong. Nah ada banyak orang yang membohong dan dikata bohong. Lain memperolok-olokkan petunjuk Tuhan Allah, mempelesetkan bahwa dianggap itu adalah suatu hal apa yang petunjuk Allah itu hanya sebuah sihir saja atau untuk membuat manusia itu tertarik kepadanya dibawa kepada ranah politik. Nah ini adalah satu memperolok-olokkan. Nah, dan jangan berbicara dengan ranah politik dengan membawa-bawa Al-Quran. Soal Al-Quran itu bukan untuk dibawa untuk ke sana. Jadi dia akan menjerumuskan, menjerumuskan dirinya ke dalam kesesatan yang nyata. Tiap-tiap ya, tiap-tiap sesat seperti itu niscaya membawa kesengsaraan, baik kesengsaraan lahir maupun batin. Ya, jadi kita lanjut nih. Sudah masuk ke dari Matraman. Atim, kita nenek dulu deh.
Ya. Ini. Orang yang ingin sakit, pada kamu, dan kamu mengikuti pertama. Katakanlah, sungguhnya petunjuk Allah itu yang benar. Dan sesungguhnya jika kamu mengikuti kemauan kita, orang-orang padamu lupa Allah tidak lagi menjadi pelindung dan penolong. Di dalam surat 2 ayat 120, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walan tarda ankal yahudu walan nasara hatta tattabi'u millatuhum qul indallahu wal huda ولئن تبعت أهواءهم بعد الذي جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا نصير. Orang-orang Yahudi dan orang Nasrani tidak akan senang kepadamu sehingga kamu mengikuti agama mereka. Katakanlah, sesungguhnya petunjuk Allah itu petunjuk yang benar. Dan sesungguhnya jika kamu mengikuti kemauan mereka, maksudnya kemauan orang Yahudi dan Nasrani itu, setelah pengetahuan pengetahuan datang kepadamu, maka Allah tidak lagi menjadi pelindung dan penolong. Nah, jadi ini kita berdampingan dengan orang Yahudi, dengan orang Nasrani. Kalau orang Yahudi dan Nasrani itu dia tidak senang kepada Islam, pasti tidak senang. Kalau kita taat kepada Islam, pasti dia tidak senang. Kalau kita dalam bekerja, misalnya kita bersama-sama dengan orang Yahudi dan Nasrani, kita sholat saja mungkin dihitung waktunya, ya. Kemudian dipotong gajinya karena meninggalkan sholat. Ini satu contoh. Kalau kita misalnya izin sholat, dia tidak senang. Nah, kalau kita tetap membangkang, dihitung berapa waktu kita meninggalkan sholat. Setiap sholat itu dihitung waktunya, dikurangi gajinya, dipotong gajinya. Inilah contoh ke dalam kehidupan manusia bahwa kita itu mau izin sholat, mau izin segalanya tidak bisa. Ini sedang rapat, mau ditinggalkan sholat. Nah, tidak boleh. Nah, ini ciri-ciri orang Yahudi yang tidak senang. Jadi kalau orang dalam bekerja, dalam rapat, dalam waktu sholat, dia tidak mau. Dia melihat kita yang mau Islam ini keluar, pasti sholat. Dihitung nanti. Jadi dinilai jelek. Itu pekerjaan orang Yahudi dan Islam. Sesungguhnya petunjuk Allah itu petunjuk yang benar. Dan sesungguhnya jika kamu mengikuti kemauan mereka, misalnya mengikuti disiplin orang Yahudi dan Nasrani karena kita bekerja dengan dia, setelah pengetahuan yang datang kepadamu, maka Allah tidak lagi menjadi pelindung dan penolong bagimu. Ini resiko. Kalau kita mengikuti kemauan dia, melalaikan sholat, melalaikan ibadah kita kepada Allah pada waktunya, kita ikut dia, maka Allah sudah melepaskan diri dari kita sebagai pelindung kita. Jangan minta pertolongan lagi kepada Allah. Kenapa kamu sudah mengikuti terjebak dengan keinginan orang Yahudi dan Nasrani. Lanjut baca tuh. Atim. Lalu, iya. Dan janganlah kamu percaya melainkan kepada orang yang mengikuti agamamu
Katakanlah, sesungguhnya petunjuk yang harus diikuti ialah petunjuk Allah, dan janganlah kamu percaya bahwa akan diberikan kepada seseorang seperti apa yang diberikan kepadamu, dan jangan pula kamu Percaya. percaya mereka akan mengalahkan Hujah. hujahmu di sisi Tuhanmu. Katakanlah, sesungguhnya karunia itu di tangan Allah. Allah memberikan karunia-Nya kepada siapa yang dikehendakinya, dan Allah Maha Luas karunia-Nya, lagi Maha mengetahui. Ya, bagus tuh. Bacaan Hasim tuh TK udah kelas 6 SD itu bacaan. Nah, di surat 3 ayat Aku ya, Kek. surat 3 ayat 73. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala tu'minu illa liman ittabi'a dinakum. Qul innal hudallahi ahada maslama autiyahutub au yuhajukum inda rabbikum. Qul innal fadla biyadillahi man yasha wallahu wasi'un alim. Dan janganlah perintah nih, larangan, janganlah kamu percaya melainkan kepada orang yang mengikuti agamamu. Ya, jangan percaya. Nah, jangan percaya kepada orang yang melainkan percayanya harus mengikuti agamamu. Nah, katakanlah, sesungguhnya petunjuk yang harus diikuti ialah petunjuk Allah dengan petunjuk manusia. Dan janganlah kamu percaya bahwa akan diberikan kepada seseorang itu seperti apa yang diberikan kepadamu. Ya. Jadi Allah itu sudah memberikan karunia kepada kita. Ya. Jangan takut, jangan khawatir bahwa kita itu akan dirugikan. Dirugikan, gaji dipotong, tidak apa-apa. Dan jangan pula lah kamu percaya bahwa mereka itu akan mengalahkan hujahmu di sisi Tuhan. Nah, maksudnya mereka itu adalah orang-orang yang Nasara dan Yahudi yang tadi, yang menghalang-halangi orang untuk berbuat baik, menghalang-halangi orang untuk sholat, menghalang-halangi orang untuk pergi sholat Jumat, bahwa dia macam-macam buatnya, bahwa rapat diadakan pada waktu-waktu sholat, tak izin, tak boleh, harus diikuti. Nah, jangan khawatir, kata Allah. Dia akan mengalahkan kamu. Katakanlah, sesungguhnya karunia itu di tangan Allah. Rezeki itu adanya di tangan Allah. Allah memberikan karunia-Nya kepada siapa yang dikehendakinya. Siapa yang dikehendakinya? Orang yang taat dan patuh kepada aturan Allah tadi. Dan Allah Maha luas karunia-Nya, lagi Maha mengetahui. Ya. Lanjut. Anan.
Surat ke-20 ayat 123. Allah berfirman, turunlah kamu berdua dari surga bersama-sama. Sebagian kamu menjadi musuh bagi sebagian yang lain, maka jika datang kepadamu petunjuk daripadaku, lalu barang siapa yang mengikuti petunjukku, ia tidak akan sesat dan tidak akan celaka. Tidak akan celaka. Ya, di surat 20 ayat 123 yang dibaca terjemahannya dengan bahasa Arabnya Al-Quran. A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allah bita minha jami'an ba'dukum li ba'din aduwwun wa imma ya'tinakum minni huda wa man tabi'a hudaya fala yudillu wa la yasqa. Allah berfirman, jadi Allah berfirman nih, turunlah kamu berdua dari surga bersama-sama. Siapa itu yang turun berdua dari surga? Itu adalah Adam dan Hawa yang sudah terkecoh, yang tergelincir oleh iblis tadi. Sebagian kamu menjadi musuh bagi sebagian yang lain. Ini fakta bahwa setelah dia sampai di bumi, berkembang dia akan menjadi musuh bagi yang lain. Berkembang. Maka jika datang kepadamu petunjuk daripadaku, kalau datang petunjuk dari Allah kepadamu, Adam dan Hawa, lalu barang siapa yang mengikuti petunjukku, siapa yang mengikuti ini, dia tidak akan tersesat dan tidak akan celaka. Jadi ini kita yakin bahwa Al-Quran ini adalah pendamping kita, petunjuk kita. Ini dikatakan oleh Allah, benar akan terjadi. Masih celaka. Jadi orang yang tidak mengikuti petunjuk Allah, tidak mau ngaji, tidak mau menghiraukan, melalaikan aturan-aturan Allah dalam kehidupan sehari-hari, pasti akan celaka. Ini kata pasti. Lanjut. Kayak kamu bikin kapal tuh, kan harus simetris kan. Siapa baca ya Icam apa ayah? Icam nih Icam. Icam mana Icam? Icam. Baca. Icam baca Icam. Sini dong. Duduknya benar, duduknya. Dengar dah, tidak terdengar suaranya mana. Nah, tes gitu. Dalam bab 5. Dalam bab 5. Bab 5 Dari isi buku ini yaitu hajat manusia telah disinggung bahwa fitrah manusia menghayati kebahagiaan kesejahteraan keselamatan di dunia kelak di kampung akhirat lagi terhindar dari siksa neraka.
neraka. Tetapi Tetapi karena karena tidak ada tidak ada persamaan samaan dalam dalam meletakkannya meletakkannya hajat itu, hajat itu, maka maka timbul timbul pedoman pedoman cara cara pencapaiannya dan dan hal-hal ini menimbulkan pula pertentangan perkelahian pertumpahan darah dan peperangan. peperangan. Lagi lanjut apa capek? Capek. Lanjutin yang poin ini. Capek aku ya. Golongan manusia di dunia Capek. ini segolongan manusia banget ya. I- Aduh, belum di- bisa baca Pak. dunia ini ingin Belajar baca. meletakkan kebahagiaan, kesejahteraan, dan keselamatan itu dunia semata-mata, tidak perlu baginya yang demikian itu di kampung akhirat, karena baginya tidak ada kampung akhirat itu, maka kehidupannya didasarkannya kepada urusan duniawi semata-mata. Inilah komunisme. Komunisme itu bila ada orang yang mengaku beragama, yang mengaku bertuhan, tetapi perhatian ya dan kegiatannya hanya semata-mata kepentingan dunia, sedangkan orang beragama atau orang bertuhan seperti ini berjiwakan komunisme mungkinkah komunisme ini dapat diatasi oleh orang yang bukan komunis tetapi berjiwa komunis? Wih, Pate. Dan engkau cukup ya. Kita lihat ya di dalam bab 5. Ini buku namanya adalah buku ruku dan sujud ya, ini bab 5. Dari isi buku ini yaitu hajat manusia. Ini hajat manusia. Jadi kalau kita sholat tahajud itu mencarikan hajat manusia, keinginan kita apa?
Itu hajat manusia. Telah disinggung bahwa fitrah manusia, fitrah manusia Iya, aku tahu. menghayati kebahagiaan, kesejahteraan, keselamatan dunia, kelak kampung akhirat lagi terhindar dari siksa neraka. Itu hajat manusia. Siapapun manusianya, itu yang dan diinginkan apapun pekerjaannya, apapun profesinya. Hajatnya itu adalah menginginkan bahwa kebahagiaan, kesejahteraan, keselamatan dunia dan akhirat tersiksa dari api neraka. Ini hajat manusia. Ini yang harus ada di dalam diri kita. Tetapi karena tidak ada persamaan dalam meletakkan hajat itu, maka timbullah pedoman cara pencapaiannya. Tidak ada persamaan. Dan hal ini menimbulkan pula pertarungan, pertentangan, perkelahian, pertumpahan darah, dan peperangan. Nah, ini karena tidak sama meletakkan hajat itu. Maka orang itu bermacam-macam cara berpikirnya, pola pikirnya. Akan terjadilah pertarungan. Ini mengatakan benar, ini yang asli, ini tidak asli, ini palsu, ini salah. Ini semuanya adalah ini pertarungan, pertentangan, perkelahian, permusuhan, ya, pertumpahan darah dan peperangan. Nah, segolongan manusia di dunia yang ingin meletakkan kebahagiaan, kesejahteraan, dan keselamatan itu segolongan manusia di dunia semata-mata. Nah, ini segolongan manusia yang segolongan tidak perlu baginya yang demikian itu di kampung akhirat, karena baginya tidak ada kampung akhirat itu. Jadi orang yang kubur dunia, yang cinta dunia tadi, dan ingin kebahagiaan di dunia, dia tidak membutuhkan akhirat itu. Dia yang penting di dunia saja. Maka kehidupannya berdasarkan kepada urusan duniawi semata-mata. Jadi kalau urusan dunia dia mau, tapi kalau urusan akhirat dia tunggu dulu belakangan. Inilah namanya komunisme. Orang komunis itu seperti itu. Bila ada orang yang mengaku beragama dan mengaku bertuhan, tetapi perhatian dan kegiatannya itu hanya semata-mata kepentingan dunia, sedangkan urusan akhirat dan soal nanti, ya, dan soal yang remeh-temeh baginya, bukanlah orang yang beragama atau orang yang bertuhan seperti itu. Berarti dia berjiwa komunis. Jadi mungkinkah komunisme itu dapat diatasi oleh orang-orang yang bukan komunis, tetapi jiwanya komunis. Nah, jadi walaupun kita tidak masuk pada kelompok PKI komunis, tetapi jiwa kita menolak aturan-aturan Allah, dianggap aturan Allah itu adalah remeh-temeh dan sebagainya. Nah, ini dia manusia yang berjiwa komunis. Nah, ini tidak mungkin dia akan menegakkan keadilan dan kesejahteraan dunia. Kita lanjut ya. Yang baca ayahnya. Inilah Tuh, ada nih. Dek, baca. Baca tuh. Nggak dengar. Mute-nya. Loading. Dah. Komunisme yang dimaksud di sini adalah mereka yang tidak bertuhan dan baginya kehidupan hanya di dunia semata-mata berdasarkan kepada kebendaan semata-mata. Segolongan manusia lagi ingin meletakkan hajatnya itu di dunia, tetapi juga untuk kampung akhirat. Segolongan manusia lagi ingin meletakkan hajatnya itu di dunia, kampung akhirat, serta terhindar dari azab neraka. Ada juga golongan besar yang berlomba-lomba di dunia ini mewujudkan hajatnya dengan tempat yang berbeda-beda. Ya.
Jadi komunisme jadi komunisme itu adalah yang dimaksud di sini adalah mereka yang tidak bertuhan. Ya, dan baginya mereka yang tidak bertuhan itu baginya adalah kehidupan hanya di dunia sama semata-mata. Didasarkan kepada kebendaan semata-mata. Jadi urusan benda, masalah kumpulkan kekayaan, segalanya walaupun dia tidak masuk golongan komunis, RRC, tetapi dia adalah mencari kebendaan aja, itu adalah masuk berjiwa komunis. Segolongan manusia lagi ingin meletakkan hajatnya itu di dunia, tetapi juga untuk di kampung akhirat. Ada segolongan manusia yang seperti itu, berimbang dunia dan akhirat. Segolongan manusia yang ingin meletakkan hajatnya itu di dunia dan kampung akhirat, serta terhindar dari azab neraka. Inilah manusia yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada juga segolongan besar dari yang berlomba-lomba di dunia ini mewujudkan hajatnya dengan tempat yang berbeda-beda. Jadi banyak macamnya manusia itu ragamnya untuk mengarungi kehidupan dunia dan akhirat. Ini yang harus ada di dalam diri kita. Kita harus tahu dulu yang jiwa komunis itu seperti apa. Yang komunis itu tidak harus masuk partai komunis, tidak. Tapi kita jiwanya komunis kepada. Kalau jiwanya komunis, berarti kita keluar dari keinginan Allah tadi, keluar dari kitabullah dan sunnah Rasul, tidak mau mempelajarinya, tidak mau mengingatnya, dan lalai terhadap aturan-aturan perintah dan lain-lain. Ya, mungkin sampai di sini dulu kajian kita pagi hari ini. Mudah-mudahan kita mendapat hidayah dan petunjuk dari Allah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.